Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maria Natalia Zaneta dari kelas Fisika Komputasi Praktikum kelas B2 dengan NIM akhir 031. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan saya terkait soal untuk nomor 2. Tapi untuk yang pertama saya akan membuat angka random lagi. Nah, di sini sudah ada kodenya tadi yang sudah saya buat. Di sini ada seperti yang nomor satu tadi ya. Jadi kita import random. Dan untuk menghasilkan angka acak dari 1 sampai 20 itu kita menggunakan angka underscore random 1 sampai 20, dan untuk menampilkan hasil kita langsung menggunakan print, di mana kalimat yang kita gunakan untuk output angka random yang dihasilkan adalah di sini kita running, angka random yang dihasilkan adalah 5. Jadi untuk studi kasus yang nomor 5 ini adalah simulasikan gerak benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 15 m per sekon dari permukaan tanah. Gunakan metode Euler setiap 0,1 detik hingga mencapai titik tertinggi. Jelaskan persamaan yang digunakan. Jadi kita langsung saja ke Word lagi untuk membuat dokumen yang baru. Biasa nama, NIM, 2022, 131, tes, Fisika Komputasi Praktikum B2. Soal kedua, studi kasus 5. Jadi yang pertama itu ada, maaf, ini seperti biasa. Oke. Simulasikan gerak benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dari permukaan tanah. Menggunakan metode Euler setiap 0,1 detik hingga benda mencapai titik tertinggi. Dan persamaan yang digunakan. Ini kita bertanya dulu ya sama ChatGPT. Oke. Jadi untuk ini itu kita buat chat yang baru saja. Simulasikan gerak benda yang dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 15 m per second dari permukaan tanah. Gunakan metode Euler setiap 0,1 detik hingga benda mencapai titik tertinggi. Kita harus menambahkan juga dan di bawah. Terima kasih. Oh, ini sudah ada.
Jadi saya kasih penjelasan dulu. Untuk persamaan gerak vertikal itu rumus saya tuh VT sama dengan V0 min G kali T. Di mana V0 itu kecepatan awal. Lalu kemudian G itu gravitasi. Bisa 9,8 ampere S, bisa juga 10 ampere S. Lalu kemudian T itu adalah waktu. Lalu di sini ada metode Eulernya juga. Ada V dalam kurung T per delta tambah delta T sama dengan VT min G dikali delta T. Delta T ini dari T1, T2 min T1. Nah, bisakah menggunakan program Python? Baik, di sini saya beri penjelasan saja. Sekalian penjelasannya juga. Jadi di sini kita import NumPy SNP Matplotlib. NumPy ini untuk menggunakan kayak rumus-rumus matematika ya. Kayak NumPy ini kayak numeriknya gitu loh. Nah, untuk Matplotlib .pyplot ini digunakan untuk kita bikin grafiknya. Nah, di sini diketahui masuk ke kodenya sekarang, diketahui untuk V0-nya tadi 15 meter per sekon. Lalu gravitasinya karena tidak diketahui menggunakan 9,8 dan dt-nya 0,1, di mana dt itu interval interval waktu dalam detik. Nah, untuk inisialisasi variabelnya itu ini kita beri kayak keterangan aja dari mana V itu sama dengan V0 atau kecepatan awal, Y sama dengan 0 atau posisi awal atau permukaan tanah, lalu T sama dengan 0-nya adalah permukaan waktu awal. List untuk menyimpan hasil, di mana kita kasih ke inisialisasi juga, ternyata time itu T, terus velocity eh, itu V, dan position itu atau posisi itu adalah Y. Nah, simulasi menggunakan metode Euler di sini adalah while V lebih besar dari 0 sampai mencapai kecepatan 0 atau titik tertinggi. Terus V sama dengan ini min V sama dengan V min G kali dt, Y sama dengan Y tambah V dikali dt, T sama dengan T ditambah dt. Nah, untuk menyimpan hasil, kita menggunakan apa nih ya untuk menyimpan? Visualisasi hasil simulasi PLT figure, fixed size ini ukuran grafiknya juga. Terus plotting velocity-nya untuk subplotnya 211. Terus ada time, velocity, label kecepatan M per S, color D. Title-nya simulasi gerak vertikal benda yang dilemparkan ke atas. PLTY label kecepatan M per S. Lalu untuk plotting position, di sini kita menggunakan 212. Plotnya ada time, position, label posisi M, colornya R atau red. Tadi B ini blue ya. X labelnya diberikan waktu per detik, Y labelnya diberikan posisi atau M. Langsung kita buat kodenya di VS Code. Ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah kita import dulu, import NumPy SNP, terus import matplotlib.pyplot as plt. Diketahui, ini kita langsung aja ya berarti V0-nya di sini adalah 15,0 titik. Ini untuk kecepatan awal M per S. Sebentar ini ya enak dilihat aja. Nah, G sama dengan G sama dengan 9,8 titik. Terus di sini ada DT, DT-nya 0,1. Terus inisialisasi P sama dengan P0, Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0 juga. Terus, salah. Nah, kemudian
list untuk menyimpan hasil, di mana time itu diberi tanda T. Terus ada velocity atau kecepatan, itu dikasih P. Lalu position atau posisinya itu diberi Y. Lalu untuk simulasi metode Eulernya, while V lebih besar dari 0, V sama dengan eh V eh V min Y dikali dt. Ini untuk kecepatan baru. Lalu untuk Y sama dengan Y kali Y tambah V Y dikali dt. Lalu T-nya T ditambah dt. Oke. Jadi di sini itu ada untuk kecepatan baru, posisi baru, dan waktu untuk bertambahnya. Lalu kemudian kita akan simpan hasil. Time dot append T. Terus ada velocity dot append V. Lalu ada position dot append Y. Oke. Lalu visualisasi kita pakai PLT figure. PLT dot figure size-nya ini 10,6. Sebenarnya kita bisa edit juga, ini terserah tergantung kita maunya apa untuk fix size-nya. Lalu ada floating velocity. Floating velocity ini ada PLT subplot 2,1,1. Terus di sini ada plot dot PLT. Dot plot di sini time velocity label. Eh Kecepatan. Oh, ini ada sama dengannya harusnya. Maaf. Nah, M per S. Dan colornya B. Oke. Terus ada PLT title. Ini untuk judul grafiknya. Di sini ada simulasi gerak vertikal benda yang dilempar ke atas. Oke. Lalu plt.ylabel kecepatan M per S. plt.grid dan kurung true. Nah, plt.legend. Lalu sama juga kayak yang plotting position, itu dia PLT subplotnya 212.
Ah, kita bikin sama aja berarti. Ini colornya kita ganti. Ini sebenarnya bisa kalau misalkan 211. Colornya R. Time di sini position. Labelnya ini posisi M. Oke. Terus PLTX label. Di sini ada waktu dalam kurun detik. Kemudian PLTY labelnya eh, posisi M. PLT gridnya true. PLT legionnya juga ada. Lalu PLT dot type underscore layout. PLT dot show. Oke, kita running. Oh, mana nih yang salah nih? Ada yang salah. Oh, ini. Nah, maaf. Nah, ini untuk grafiknya. Oke, nomor satunya sudah. Kemudian kita sebentar. Kita membuat eh, soal nomor duanya. Kita salin dulu ini untuk yang ininya. Nah, oke. Kemudian ini outputnya. Output. Eh, ya, oke. Kita salin di sini. Oke. Kemudian untuk soal nomor 2 itu, kita lanjut ke soal nomor 2. Aduh, soal nomor 2-nya itu perbaiki kode Python berikut untuk menghitung posisi benda. Python V sama dengan 15, G sama dengan 9,8, K sama dengan 0, T sama dengan 0, DT sama dengan 1. 0,1. While V lebih besar dari 0, eh, nah,
P sama dengan, oh, P min sama dengan G kali DT. H, plus sama dengan V dikali DT. T, T plus sama dengan DT. Terus di sini ada tulisan print, dalam kurung F, waktu, kurung awal, T dot 1F, untuk kurung awal, S, koma, ketinggian, ketinggian, kurung awal, H dot 2F, untuk kurung awal meter. Nilai yang diberikan ketinggian maksimum adalah 11,8 meter. Oke, karena di sini ada kesalahan yang salah, jadi kita perbaiki kesalahannya. Oke, sekarang, oke. Jadi perbaiki kode Python berikut untuk menghitung posisi benda. Nah, di sini sudah ada yang dibetulkan. Jadi ternyata tadi ada salah penulisan juga. Tadi harusnya 9,8, tapi ternyata saya nulisnya 9,8. Lalu di sini yang salah itu selain itu ada kita nggak ada printnya juga tadi. Oh, ada, tapi kita cetak hasil ketinggian maksimum yang dicapai. Kita bikin dulu di sini. Kita ganti untuk yang nomor 2, diketahui P sama dengan 15 ya tadi. G sama dengan 9,8, H sama dengan 0, T sama dengan 0, T sama dengan 0,1. Terus di sini ada loop untuk menghitung posisi dan kecepatan yang keluar. While T lebih besar dari 0, P min sama dengan G
Nah, terus H, eh, maaf, G dot itu V dikali DT. Untuk T, DT. Lalu di sini ada print F waktu awal T satu F, lalu ketinggian itu 2 F, 2 F meter. Terus di sini ada cetak hasil akhir print F ketinggian P ketinggian maksimum kita running. Nah, ada kesalahan sepertinya. Hmm, saya ulangi, semoga tinggal maksimumnya 11,48. Hmm, di sini ya. Hmm, oke. Nah, udah. Inilah hasilnya yang didapat karena tadi kan diketahuinya nilai yang diberikan ketinggian maksimumnya 11,48 meter. Jadi ini
untuk yang nomor 2. Ini kita salin ke Word. Untuk outputnya juga, ini kita salin aja. Duh, lagi-lagi. Nah, kita taruh di ini. Nah, untuk outputnya juga. Nah, sudah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sekali bila ada kekurangan dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.